游历世间。千年后， Halo kawan-kawanku penonton film Adrenalin. Apa kabar untuk kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini adiknya Maman akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Dragon Seduction yang rilis pada tahun 2025 ini. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai.千年后，游历世间。 Pada awal film, kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik yang tengah dikejar oleh beberapa siluman karena telah nekat mencuri batu suci demi membeli obat untuk ibunya yang sakit. Dari perkelahian itu, beberapa serangan siluman ada yang tak sengaja mengenai seekor naga hingga membuatnya jatuh dan berubah menjadi manusia. Diketahui, jelmaan naga itu adalah seorang putra mahkota yang bernama Fushi. Namun, karena dia jatuh di kandang ayam milik seorang tante gemoy, Fushi pun langsung dikejar oleh wanita itu dan tak sengaja berpapasan dengan si gadis pencuri tadi. Tak lama setelah itu, kakak Fushi yang kita panggil saja Fulan datang dan membantu adiknya tersebut. Fulan lalu mengganti kerugian si tante gemoy yang disebabkan oleh Fushi. Mereka kemudian lanjut pergi ke pasar untuk berbelanja. Sementara itu, di tempat para siluman, si gadis pencuri yang tertangkap rencananya akan dibakar hidup-hidup karena mencuri batu suci merupakan tindak kejahatan yang besar. Pada saat itu, Fushi dan kakaknya yang tak sengaja mampir di sana merasa kasihan dengan sang gadis. Karena hal itu, Fushi pun langsung bertindak dan menyelamatkannya. Sekembalinya mereka ke istana, ayahnya Fushi dan Fulan yang merupakan raja naga bernama Yan Yi marah kepada mereka berdua karena menilai tindakan Fushi sebagai pelanggaran besar yang bisa menggoyahkan keseimbangan dunia. Sang raja yang kecewa lalu melampiaskan amarahnya kepada Fulan yang dianggap lalai dalam menjaga adiknya sendiri. Akan tetapi, berkat penjelasan yang masuk akal dari Fushi, sang raja pun akhirnya memaafkan Fulan. Dia lalu memerintahkan anak pertamanya itu untuk kembali menjaga gunung berapi Jiuyu, tempat di mana naga hitam yang bernama Yein disegel selama ribuan tahun. Seiring berjalannya waktu, Raja Naga pun mulai menua. Dia lalu menyerahkan tahta dan kekuatan naga emas kepada Fushi anaknya. Namun, meski telah menjadi Raja Naga, Fushi masih polos dan memiliki sifat kekanak-kanakan. Salah satu tindakannya yang bikin heboh seisi kerajaan adalah ketika dia menyebarkan semua harta yang ada di istana kepada warga desa Ruiyang, karena dia melihat banyak warga yang kesusahan. Dari tindakannya itu, jelas membuat ayah serta keluarga kerajaan menjadi marah. Para paman bahkan menyebutnya tak layak menjadi Raja Naga.
Namun, dengan polos dan kejujurannya, Fushi kembali berhasil menenangkan hati sang ayah. Dalam diam, sang raja tetap percaya jika suatu saat nanti jiwa naga sejati dalam diri Fushi benar-benar bangkit, maka dia akan menjadi cahaya yang bersinar di 3 alam. Sementara itu, di tempat yang jauh dan tersembunyi, segel yang selama ini mengurung naga hitam di gunung berapi Jiuyu perlahan mulai melemah. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh naga hitam Ye Ying, atau biar lebih mudah kita panggil saja Udin ini, untuk melarikan diri. Fushi yang menyadari hal itu pun langsung bergerak cepat untuk menangkapnya kembali. Namun sayang, Udin berhasil menyandera Fulan terlebih dahulu. Dari sini diketahui jika Udin ternyata adalah adik kandung dari Raja Naga Yanyi. Dia menyandera Fulan dan memaksa agar Fushi menyerahkan kekuatan naga emas. Dan karena kepolosannya, Fushi pun menyerahkan kekuatan itu tanpa banyak berpikir. Setelah mendapat kekuatan itu, Udin pun langsung pergi meninggalkan kedua ponakannya tersebut. Namun, di tengah pelarian, dia langsung dihadang oleh Raja Naga Yanyi. Dan karena melihat adiknya itu belum juga tobat, Raja Naga pun langsung menyerangnya. Di tengah pertarungan, Raja Naga Yanyi sempat dibuat kewalahan karena Udin telah mendapat kekuatan naga emas dari Fushi. Namun, Raja Naga yang tak mau kalah kemudian mengeluarkan ultimate-nya dan mengusir Udin dari tempat tersebut. Setelah bertarung, Raja Naga pun harus menerima luka yang cukup parah dan membuatnya tak sadarkan diri. Para paman menduga bahwa saat Fushi menggunakan kekuatannya untuk menyebarkan emas, telah mengguncang segel naga hitam dan membuat Udin berhasil bebas. Para paman juga berkata jika luka sang raja hanya bisa disembuhkan dengan kekuatan naga emas, yang kini telah dikuasai oleh Udin. Satu-satunya harapan mereka saat ini adalah pedang penakluk iblis. Pedang kuno yang pernah digunakan untuk menyegel Udin ribuan tahun yang lalu. Pedang itu kini telah disembunyikan oleh Raja Naga sendiri dan hanya bisa dibangkitkan oleh keturunan naga murni. Namun, karena sang raja masih belum sadarkan diri, Fushi pun harus mencari pedang itu dengan instingnya sendiri. Namun sayang, saat sedang terbang dalam wujud naga, kekuatan Fushi tiba-tiba melemah. Dia lalu terjatuh dan ditangkap oleh 2 siluman yang langsung menjualnya di pasar. Beruntung, seorang wanita cantik yang bernama Bayi ini datang dan langsung membelinya. Setelah itu, bayi ini mengatakan jika dia sudah mendengar kabar tentang kekacauan besar di Istana Naga. Karena kabar itu telah menyebar luas di dunia siluman. Lalu, saat Fushi dan bayi tengah berbincang santai, tiba-tiba saja sang Raja Siluman lewat dan langsung mengundang mereka ke istananya. Di sana, sang Raja menyambut Fushi dengan penuh hormat. Dia mengungkapkan jasa besar ayah Fushi yang pernah menyelamatkan dunia siluman dari naga hitam. Sebagai tanda balas budi, sang Raja Siluman pun menawarkan makanan, tempat tinggal, dan hiburan musik dengan bayi sebagai penarinya. Tetapi, suasana di sana berubah ketika Fushi menanyakan keberadaan pedang penakluk iblis, di mana para pengawal langsung mengarahkan senjata mereka dan mengepung Fushi. Sementara itu, di tempat yang lain, Udin tengah mencoba menikmati kebebasannya. Setelah ribuan tahun terkurung di gunung berapi, dia lalu mencoba makanan favoritnya, yaitu jiwa para siluman. Namun ternyata, jiwa-jiwa itu rasanya hambar dan tak seenak mie ayam. Udin lalu ingin pergi ke dunia siluman dan mencari makanan yang masih segar.
Namun sayang, segel kuno ciptaan dari Raja Naga Yanyi masih aktif dan menghalanginya. Di saat itulah, siluman gagak muncul serta memberinya solusi, yaitu untuk mencabut pedang penakluk iblis dan dijamin segel itu pasti akan langsung runtuh. Sementara itu, di istana para siluman, Fushi yang ditahan akhirnya diselamatkan oleh bayi. Dia dengan licik mengelabui para penjaga dan membawa Fushi keluar. Saat di jalan, Fushi ini merasa curiga jika sang Raja Siluman tengah menyembunyikan informasi mengenai pedang penakluk iblis. Sebab itulah dia dipenjara setelah menyebutkan pedang tersebut. Setelah pertarungan itu, bayi ini akhirnya menyadari bahwa Fushi adalah sosok pria naga yang dulu menyelamatkannya saat hampir dibakar hidup-hidup. Sang penyelamat itu ternyata adalah putra mahkota naga. Di sisi lain, Udin yang sedang menikmati kebebasannya tiba-tiba didatangi oleh siluman gagak. Siluman itu lalu menawarkan kesepakatan untuk membawa pedang penakluk iblis ke tangan Udin demi melancarkan ambisi mereka menguasai dunia siluman. Sementara itu, Fushi dan bayi saat ini sedang berada di dunia manusia untuk memulihkan kekuatan naga emas. Di sana, bayi merancang sebuah rencana agar manusia mau membakar dupa dan berdoa kepada Dewa Naga agar turun hujan. Karena dengan bakaran dupa itulah kekuatan Fushi pasti akan kembali pulih. Pada saat itu, kekeringan tengah melanda desa, serta membuat air menjadi barang yang paling berharga. Maka dari itu, manusia pasti rela melakukan apa saja agar hujan benar-benar turun. Fushi kemudian menyamar dan mulai menjalankan rencananya. Namun, di tengah kelancaran misi mereka tersebut, bayi tiba-tiba pingsan. Hal itu disebabkan karena bayi ini ternyata bukan gadis biasa. Dia merupakan siluman kerang yang tak bisa bertahan terlalu lama tanpa air asin. Beruntungnya, saat itu Fushi segera membawa bayi ke penginapan dan menyelamatkan hidupnya. Pada keesokan hari, berkat doa dan dupa yang dibakar manusia dengan tulus, hujan pun akhirnya turun dengan deras. Bersamaan dengan itu, kekuatan Fushi perlahan mulai pulih. Namun sayang, ketenangan itu tak bertahan lama. Karena naga hitam Udin tiba-tiba muncul dan melancarkan serangan. Karena kekuatannya yang belum pulih semua, Fushi pun kalah dan harus mundur bersama bayi. Akibat dari serangan Udin tadi, kekuatan bayi pun kembali melemah dan membuat Fushi menjadi panik. Kemudian, saat Fushi pergi mencari air, tiba-tiba saja siluman gagak datang dan menemui bayi. Dari sini, baru diketahui jika bayi ini sebenarnya merupakan bagian dari rencana jahat siluman gagak. Dia diperintahkan untuk mendekati Fushi, lalu merebut pedang penakluk iblis ketika ada kesempatan. Namun, seiring berjalannya waktu, hati nurani bayi perlahan mulai berubah. Dia mulai tulus mencintai Fushi dan tak ingin lagi membantu siluman gagak. Sayangnya, keputusan bayi ini malah membuat siluman gagak menjadi marah. Dia lalu mengancam akan menghancurkan hidup bayi. Karena hal itu, bayi pun terpaksa menurutinya. Dari kebersamaan mereka berdua, justru menumbuhkan benih-benih cinta yang tulus. Bayi semakin yakin jika Fushi ini bukan hanya pewaris tahta naga, tetapi juga seseorang yang sangat dia cintai. Mereka pun lalu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju tempat pedang penakluk iblis disembunyikan.
Sesampainya di tempat tujuan, mereka pun langsung dihadang oleh Raja Siluman. Sang raja lalu menjelaskan jika pedang itu dicabut, maka segel pelindung dunia siluman akan hancur. Dan Udin bisa kembali masuk dan menghancurkan segalanya. Namun, meskipun demikian, Fuzi tetap kekeh pada keputusannya. Dengan tekad yang kuat dan niat yang baik, Fuzi pun mencabut pedang penakluk iblis tersebut. Karena hal itu, segel pelindung di sana pun juga hancur dan membuat dunia siluman menjadi bebas. Tak lama berselang, Udin pun benar-benar datang ke tempat tersebut. Kemudian, tanpa berkata-kata apapun, Udin langsung menyerang Fuzi keponakannya sendiri. Karena Fuzi telah memegang pedang penakluk iblis, dia pun akhirnya bisa menandingi kekuatan Udin, bahkan membuatnya terluka dan kabur. Setelah pertarungan itu, sesuatu yang tak terduga pun terjadi, di mana kalung mutiara yang selama ini dipakai oleh bayi tiba-tiba mengeluarkan aura jahat yang langsung memasuki tubuh Fuzi. Ternyata itu semua adalah ulah dari siluman gagak yang berniat untuk mengambil pedang sakti milik Fuzi. Pada keesokan harinya, bayi pun membawa Fuzi menjauh ke hutan. Fuzi menyesal karena telah menyelamatkan bayi, namun dibalas dengan pengkhianatan. Hal itu jelas membuat hati Fuzi menjadi hancur, karena orang yang dia cintai ternyata hanya memanfaatkan dirinya. Namun, karena rasa cintanya yang begitu dalam, Fuzi pun diam-diam mengikuti bayi. Dan dari sinilah rahasia besar akhirnya terungkap. Ternyata siluman gagak yang menyuruh bayi adalah kakak kandung Fuzi sendiri. Seseorang yang selama ini tumbuh bersamanya. Sang kakak lalu mengakui semuanya. Dia melakukan semua ini karena merasa iri dengan Fuzi, yang sejak kecil selalu mendapat apa yang dia mau. Bahkan saat Fuzi melakukan kesalahan, yang harus menerima hukuman adalah sang kakak. Karena rasa sakit itulah perlahan mengubahnya menjadi sosok yang gelap dan dipenuhi dengan dendam. Pada saat itu, tiba-tiba Udin datang ke tempat mereka. Dia tertawa puas melihat pertikaian antara kakak beradik yang saling menyakiti. Melihat hal itu, Fuzi pun tak tinggal diam. Dengan keberaniannya, dia pun langsung menyerang Udin si naga hitam. Dari pertarungan itu, Fuzi yang masih lemah pun dapat ditumbangkan dengan mudah. Fulan, sang kakak lalu menghentikan Udin karena mereka telah mendapat apa yang mereka cari. Fulan lalu berniat menukarkan pedang penakluk iblis dengan kekuatan naga emas. Namun saat itu dia malah dikhianati dan dibunuh tanpa ampun. Karena ternyata Udin ini ingin mendapat semuanya sendiri. Setelah kejadian itu, kini Udin pun memiliki segalanya, yaitu kekuatan naga emas milik dari Raja Yanyi dan pedang iblis yang bisa menghancurkan dunia. Udin pun lalu melancarkan aksinya dan memporak-porandakan dunia. Dia menyerang dan menghabisi jiwa-jiwa yang tak bersalah tanpa belas kasihan. Namun, dengan keberanian dan tekadnya untuk melindungi semua orang, Fuzi pun menghadang kekuatan Udin seorang diri. Di saat yang sama, bayi pun juga datang.
Mereka lalu bertarung bersama dengan sisa-sisa kekuatan yang mereka miliki saat ini. Namun sayang, kekuatan Udin ternyata terlalu kuat. Bai Yi dan Fuxi pun akhirnya ditumbangkan. Dan dunia pun berada di ambang kehancuran. Akan tetapi, di saat-saat terakhir, tiba-tiba saja Fuxi mendapat pencerahan. Dan membuat jiwa naga sejati dalam dirinya menjadi bangkit. Fuxi lalu memunculkan cahaya yang menggetarkan seluruh dunia. Dengan kekuatan barunya itu, dia pun langsung menghadapi Udin dan memulai pertarungan yang sangat epik. Dari pertarungan itu, akhirnya Fuxi pun keluar sebagai pemenang, di mana pedang penakluk iblis dihancurkan dan kekuatan naga emas juga kembali kepada Raja Naga Yan Yi. Akan tetapi, dari kemenangan itu, Fuxi harus mengorbankan seluruh kekuatan naganya untuk menyelamatkan Bai Yi, hingga membuatnya menjadi manusia biasa, tanpa kekuatan, harta, ataupun tahta. Namun, dia bisa bersama Bai Yi dan hidup bahagia. Pada adegan terakhir, kita diperlihatkan jika Fuxi dan Bai Yi kini telah hidup damai sebagai pasangan manusia biasa. Sementara Udin kini kembali disegel dalam keheningan abadi. Dan hal itu pun membuat film menjadi berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, jika sudah diberi kepercayaan, maka jangan pernah berniat untuk mengkhianatinya. Akhir kata, belajar ilmu naga sampai ke negeri Cina. Adiknya Maman mau olahraga, dan sampai jumpa.